kita harus cek materinya, baca, kuasai, terus Heeh, harus siapin alat untuk ngeteknya, direkam, heeh. editing, baru upload. Masya Allah. Jadi kayaknya ini murid Kak Dayat harus nonton video ini nih, biar mereka itu ketika dikirimin video ternyata itu pembuatan prosesnya itu sangat luar biasa. Udah pasti diedit. Oh, kenapa nih Dedit? Karena yang kita hadapi ini kan adalah anak-anak ya, yang apa, yang kesukaan itu masih yang nggak bisa sama seperti orang dewasa gitu kan. Jadi kalau pakai edit kayaknya bosan banget sih gitu kan. Tapi kalau walaupun editnya punya background, kayaknya lucu nih gitu kan, walaupun cuma background aja yang diganti, tapi kan itu udah menghasilkan keinginan dari si anaknya gitu. Kayaknya seru nih gambarnya. Nah, untuk itu kan tadi trik ya dari Kak Dayat kenapa harus edit gitu kan. Nah, untuk perangkat ya software yang Kak Dayat pakai mengedit itu apa sih gitu? Bisa bagi nggak ke kita semua, kali kita pengen belajar juga kan gitu. Ya, kalau untuk perangkat sendiri sebenarnya sih kalau mau lebih oke sih sebenarnya laptop ya, pasti itu kalau laptop. Cuma karena ya tadi balik lagi proses kita kerja tayang di mana kita berada kita bisa edit gitu kan. Nah, saya cuma menggunakan untuk saat ini sebenarnya sih dua, tapi yang paling sering digunakan adalah aplikasi editing yang ada di handphone, yaitu KineMaster Pro yang Pro. Ya. Nah, KineMaster ini pertama kali buka itu di waktu-waktu pembelajaran online itu, atau sebelumnya sudah pernah main aplikasi ini, Kak Dayat? Sebelumnya udah, tapi ya tadi nggak tahu fungsinya apa sih gitu. Oh gitu, jadi baru lebih mengenal lagi, mengulik-ngulik lagi KineMaster ini ketika ini ya dituntut bisa untuk menghadirkan pembelajaran online. Nah, untuk proses mengulik KineMaster dari Kak Dayat itu butuh waktu yang lama atau cepat, atau seperti apa nih prosesnya untuk memahami aplikasi ini? Kalau untuk cepat enggaknya tergantung orang sih. Kalau saya pribadi itu termasuk orang yang kalau lagi cepat ya cepat, kalau lagi lama ya lama. Tapi intinya gitu sih sebenarnya cepat sih, bisa cepat kalau orang yang punya yang bagus sih sebenarnya cepat. Mudah ya aplikasinya? Mudah banget ya. Fiturnya lengkap tidak? Fiturnya juga. Untuk fitur ini sih cukup lengkap, apalagi yang Pro ya. Jadi simple, terus fiturnya lengkap dan profesional banget gitu. Oke. Lanjut ke persiapan ketika menghadirkan pembelajaran video online. Pernah nggak sih ngerasa setiap hari detik kita itu dihantui bagaimana besok kontennya apa ya, besok belum nyiapin pembelajaran apa ya? Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Udah pasti, udah pasti. Iya. Karena ya tadi balik lagi, kalau misalnya kalau offline kan kita cuma baca materi, siapin kaitannya, besok ketemu, ya kan, dan itu tidak ada PR apa-apa. Tapi kalau online ya kita harus cek materinya, baca, kuasai, terus siapin alat untuk ngeteknya, direkam, editing, baru upload. Jadi kayaknya ini murid Kak Dayat harus nonton video ini nih, biar mereka itu ketika dikirimin video ternyata itu pembuatan prosesnya itu sangat luar biasa. Biar mereka itu ketika dikirimin video ditonton, jangan diacuhkan gitu ya. Jadi kan nggak enak gitu ya bro. Bener nggak gitu ya? Ini wajib nih, murid-murid kamu harus nonton. Ini curhatan guru, asik.
Oke ya. Ya ternyata rumit teman-teman ya. Pembuatan video itu begitu rumit, harus penuh dengan ketelitian, harus penuh dengan alur cerita yang bagus gitu ya. Jangan sampai nggak ada kita tuh dari awal membuat sampai akhir gitu ingin dibawa sebuah cerita, dibawa kemana sebuah titik pesan yang ingin kita sampaikan gitu. Itu harus tersusun bagus gitu ya. Jadi nggak asal-asalan gitu kan ya? Betul banget. Ya. Jadi harus dari Kak Dayat ini proses sebelum tag gambar itu apa aja yang perlu dipersiapkan dari isi materinya? Gimana kalau sebelum tag gambar ini, tag gambar video pembelajaran, hal apa yang Kak Dayat persiapkan dulu dari isi pesan yang ingin disampaikan, atau tinggal langsung jebret tek ambil gambar udah selesai gitu, atau gimana? Apakah sebelumnya ada persiapan dulu atau tidak? Ya persiapannya sih ya tadi ya kita menguasai materi aja sih sebenarnya. Iya, materi kuasain dulu, baca dulu gitu ya. Kalau udah materi dikuasai itu sebenarnya ya kayak lagi gini aja kan, bikin podcast gitu kan. Asik. ngalir kayak kita jadi ya, udah keluar aja sendiri gitu, nggak pakai ribet. Karena poin intinya udah paham ya di pembelajaran itu ya. Titik poinnya udah paham, terus baca materi, oh ini poinnya ini, ya udah ntar pas ngetek pas di awal udah buka materi, terus penyampaian materinya tiba-tiba ya udah keluar sendiri aja sih gitu. Oke, siap. Nah ini lanjut nih terakhir ya, mungkin terakhirnya. Nah sekarang kita kan lebih memanfaatkan YouTube ya untuk Kak Dayat. Apakah YouTube Kak Dayat ini kedepannya akan selalu aktif dalam penguploadan konten-konten untuk lebih diseriusin ya, jadi konten kreator atau bagaimana? Kalau ditanya serius atau enggak kedepannya, ya balik lagi sih ke situasi kondisinya nanti. Karena kalau sekarang kan emang saat ini kan tuh emang dituntut ya, dituntut mau nggak mau setiap hari emang ketemunya sama YouTube lagi gitu kan. Jadi jadi kayak setiap hari tuh ketemunya sama ini gitu. Jadi mau nggak mau ya harus upload gitu. Tapi kalau ke depan gitu ada kemauan. Supaya karena tetap ke depannya sih pengen tetap berbagi tentang konten-konten edukasi, tapi dalam hal yang berbeda, kayak memadukan antara edukasi dengan traveling kan, itu nanti ketemu dengan sejarah-sejarah di setiap perjalanan itu ada. Oke, siap. Dan mungkin kalau video ini ditonton sama murid-murid Kak Dayat, pesan Kak Dayat untuk murid-murid Kak Dayat itu seperti apa di pembelajaran online ini? Silakan closing statement untuk Kak Dayat. Kalau ditanya diminta pesan-pesan ya untuk murid-murid saya gitu. Cuma yang paling penting sih nikmatin proses pembelajaran online ini gitu, karena kalau kita sudah menikmati itu pasti kayak nggak berasa oh iya aku lagi sekolah gitu. Jadi kayak nggak berasa kayak lagi pandemi gitu, biasa aja, karena kan walaupun online kita juga ada yang namanya tatap muka gitu, cuma bedanya kan cuma di beda suasana, jadi kita tuh tetap semangat, tetap di rumah aja ya, itu udah pasti, supaya jaga kondisi, terus ikutin instruksi dari ayah bunda teman-teman, karena apa yang diinstruksikan oleh ayah bunda itu adalah instruksi dari gurunya di sekolah ya, termasuk dari kadet juga gitu. Oke, mungkin semoga pembelajaran kita di online ini lebih baik dan anak-anak lebih semangat lagi mengikuti pembelajaran dari Kak Dayat. Dan mungkin kita berdoa bersama ya, kita harus selalu berdoa agar semoga COVID-19 ini berlalu dan kita bisa berjumpa lagi di sekolah ya, lebih seru belajar di sekolah Kak Dayat ya. Kita ketemu langsung dengan murid ya, ketemu guru, dan itu jadi murid lebih tahu nih, jadi
nggak selalu melulu belajar tentang ilmu yang di pelajaran, tapi murid itu bisa melihat gerak-gerik guru dalam mengajar. Itu nanti kayak ilmu adabnya di situ ya. Kak Dayat ya? Iya. Oke. Betul banget. Oke, semoga obrolan sedikit kita ini bermanfaat, dan sekali lagi terima kasih. Ini orang sibuk, jadi kalau untuk mengundang Kak Dayat ini susah banget ya. Ya, terima kasih sudah hadir. Dan jangan lupa teman-teman, silakan kunjungi juga akun YouTube-nya Kak Dayat. Nanti aku sertakan linknya di deskripsi. Cek langsung, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share. Insya Allah semua videonya bermanfaat. Ya Kak Dayat, boleh ya aku promosiin? Siap, nih luar biasa nih akun YouTube-nya di endorse sama YouTubers yang wah. Aduh, ini nggak tahu nih obrolan kita bermanfaat atau tidak ya. Aduh, insya Allah bermanfaat. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis, boy. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas Kak Dayat.